gubernur menerima kita audiensi, mereka berharap Pak Prabowo datang, kemudian malah beliau ingin menyiapkan puncak Hari Pers Nasional disandingkan dengan nanti setelah pelantikan bupati dan wali kota, Pak. Nah, beliau minta ada rangkaian pelantikan bupati dan wali kota di tanggal 10 itu. Itu nanti dilanjutkan dengan rangkaian Hari Pers Nasional. Nah, itu yang beliau harapkan. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Hari Pers Nasional 2025 yang menurut rencana selain akan kami tayangkan melalui digital, juga wawancara ini akan kami muat di dalam majalah Politik Indonesia edisi Februari 2025. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan yang akan menjadi tuan rumah HPN 2025, yaitu Bapak Zainal. Nah, kami nanti ingin memperkenalkan Pak Zainal. Apa kabar Pak Zainal? Baik, Pak Bambang, terima kasih. Ya. Nah, maka sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dan sedikit cerita tentang perjalanan karir di bidang jurnalistik sampai akhirnya menjadi Ketua PWI Cabang Kalimantan Selatan. Silakan Pak Zainal. Ya, terima kasih. Nama saya Zainal Helmi, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama saya berkarir di wartawan tahun 94, Pak, 1994 di sebuah surat kabar harian Dinamika Berita dulu, Pak. Oh ya, ada ya. Dinamika Berita itu kerjasama dulu dengan Media Indonesia, Pak. Nah, kemudian pada 2000 lupa saya, berubah menjadi Kalimantan Post. Nah, sampai 2007 saya bersama teman-teman bikin lagi koran Mata Banua, Pak. Koran harian Mata Banua. Sampai sekarang masih saya pimretnya, tapi saya lebih aktif di media online klikkalsel.com sampai sekarang. Nah, di PWI saya mulai era Pak Rusdi tahun 2000-an sebagai seksi ekonomi dan pembangunan, Pak. Kemudian meningkat lagi jadi ketua seksi wartawan olahraga, SIWO. Nah, setelah zaman Pak Rusdi, kemudian Pak Fatur Rahman 2 periode, itu saya sekretaris 2 periode. Kemudian di 2017 saya terpilih sebagai Ketua PWI Kalimantan Selatan yang pertama. Kemudian di 2002 kemarin
saya terpilih lagi untuk periode kedua, Ya, 2002 sampai 2022 sampai 2027. ya, Itu pengalaman saya, Pak, di ya, apa sebagai wartawan. Jadi ya, menurut mereka saya di PWI ini paling lengkap kata mereka. ya, Mulai dari seksi apa ya, ekonomi pembangunan, ketua ya, SIWO, ya, sekretaris, kemudian ya, ketua PWI. ya. Itu pengalaman saya Baik, di organisasi wartawan PWI. baik. Luar biasa saya kira Pak Zainal. Kalau tidak salah dulu Banjarmasin atau Kalsel juga sudah pernah menjadi tuan rumah HPN. Waktu saya jadi sekjen PWI ya. Ya, Ya, kemudian zaman Pak Rusdi ya, kemudian zaman Pak Patur juga digelar, ya, kemudian zaman saya di 2020 ya, Hari Pers Nasional juga di Kalimantan Selatan, Pak, 2020 yang dihadiri Pak Joko Widodo kemarin itu. ya, Nah, ya, sekarang di 2025 mendapat ya, kepercayaan lagi untuk ya. jadi tuan rumah Hari Pers Nasional. Jadi Banjarmasin Kalsel ini sudah menjadi langganan HPN. Nah, untuk kali ini apa Pak yang membedakan atau lebih kelebihannya di mana? Pertama, gubernur kita akan dilantik ya, kalau Ya, tidak ada aral mungkin di 7 November. ya. Tapi gubernur kita ini Kalimantan Selatan sudah dilantik duluan Nah, karena gubernur sebelumnya Haji ya, Sapirin Nur mengundurkan diri. Nah, dilantik oleh Pak Prabowo bulan yang ya, lewat. Jadi sampai tanggal 7 Februari nanti itu ya, dilantik bersama wakilnya. ya. Nah, jadi yang menarik adalah pertama Hari Pers Nasional ini adalah gubernur Kalsel yang baru, ya kan? Hmm, Mudah-mudahan juga presidennya juga baru ya di Hari Pers ya, Nasional. Kemudian ya, ada yang menarik, ternyata pra- presiden yang baru ini Pak Prabowo memberikan yang luar biasa kepada Kalimantan Selatan, khususnya ketahanan pangan, Pak. ya, ya, Jadi ada 500.000 hektar dipersiapkan, ya, semua kabupaten kota mendapatkan jatah untuk penanaman ketahanan pangan tersebut, ya, Pak. Nah, ini ya, sudah dilakukan. ya, Nah, ini makanya nanti kenapa temanya PES mengawal ketahanan pangan ya, untuk kemandirian bangsa. Ini sesuai dengan tujuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. ya, Bagaimana Kalimantan Selatan menjadi lumbung logistik Kalimantan, khususnya hmm, nanti untuk IKN, Pak. Jadi ya, disesuaikan, memang sesuai ini tema tahun ini. Itu yang ya. menariknya di situ, Pak. Ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana tanggapan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota di Kalimantan Selatan terhadap gelaran HPN 2025 ini, Pak? Ya, ini sudah jadi pembicaraan ya. Jadi pembicaraan, apalagi kita kemarin Pak Gubernur menerima kita audiensi, mereka berharap Pak Prabowo datang, Ya, kemudian malah beliau ingin menyiapkan puncak Hari Pers Nasional disandingkan dengan nanti setelah pelantikan bupati dan wali kota, ya, Pak. Nah, beliau minta walaupun Hari Pers Nasional itu di tanggal 9 puncaknya, ya, Pak Gubernur meminta ada rangkaian pelantikan bupati dan wali kota di tanggal 10 itu. Nah, kita mencoba, tapi Pak Gubernur juga menyampaikan kepada kami kalau kita lihat waktu yang bisa diberikan oleh Presiden kapan. hmm, Tapi kita harapkan setelah pelantikan beliau melantik Bupati Wali Kota di tanggal 10 Februari, ya, itu nanti dilanjutkan dengan rangkaian Hari Pers Nasional. Nah, itu yang beliau harapkan. Jadi panggung juga beliau sudah menyiapkan, Mbak, ya, panggung-panggung, ya, panggung kenegaraan, nanti ya, di sana juga ada bupati dan wali kota, panggung bupati wali kota, menteri-menteri. Jadi beliau sudah menjelaskan soal ya, itu. Nah, ini tentu
harapan beliau kepada panitia daerah dan panitia pusat bagaimana mengkomunikasikan dengan presiden untuk Ya. kehadiran tersebut. Jadi luar biasa untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama Gubernur Haji Muhyiddin ini, Pak. Ya, baik, luar biasa. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat dalam berbagai komunitas, apakah kalangan perguruan tinggi, akademisi, kemudian budayawan, kemudian usahawan dan sebagainya terhadap HPN di Kalsel, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa. Tentu kebetulan kita juga kalangan kampus akan kita undang ya, baik Ya. mahasiswa maupun para dosen. Yang menarik adalah nanti ada seminar Probowonomik soal ketahanan ekonomi dan pangan. Nah, saya minta pembicara kebetulan teman akrab saya, dia Ya. mantan pembantu rektor 4 bidang kemahasiswaan, dia ahli bidang pertanian, Dr. Pauji nanti akan bicara mengenai bagaimana pertanian di Kalimantan Selatan sesuai dengan program dari pemerintah pusat pengembangannya di Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa nanti selain tokoh PES di Kalimantan Selatan yang akan bicara dalam kegiatan-kegiatan. Termasuk juga nanti budayawan juga akan bicara. Kemudian juga yang penting adalah petani-petani, Pak. Nah, kami dalam 6 bulan ini kami ada program wartawan menanam. Kebetulan kita punya 5 hektar, Pak, PWI, tapi sudah dibagi-bagi per sertifikat. Kita ada 5 hektar, kemudian ada sekitar setengah hektar yang dalam 2 bulan ini sudah kita tanam sayuran, termasuk juga cabai dan macam-macam, yang pada hari PES nasional nanti akan kita bagikan, Pak, hasilnya itu. Ya, tentu kita menggandeng ada ratusan petani, baik petani sayur dan petambak. Jadi pada hari PES nasional bukan hanya wartawan, tapi kita akan mendatangkan para petani yang selama ini menjadi penyangga hasil pertanian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan. Jadi kita banyak melibatkan petani maupun UMKM juga, Pak. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Nah, forum HPN ini biasanya dimanfaatkan untuk mempromosikan selain hal-hal yang istimewa di daerah bersangkutan, biasanya juga komoditas-komoditas yang menonjol. Nah, menurut Pak Zainal, apa sebenarnya potensi Kalimantan Selatan yang bisa menjadi kebanggaan daerah? Iya, memang terus terang Kalimantan Selatan lebih masih mengandalkan pertambangan dan perkebunan, khususnya sawit ya. Tapi banyak sekali pertanian dan perikanan yang menjadi andalan Kalimantan Selatan. Nah, ini nanti UMKM akan kita hadirkan, Pak, pada saat gerak jalan di tanggal 9 Februari. Nah, nanti UMKM ini kita akan beli hasilnya. Nanti UMKM ini menggratiskan kepada masyarakat, baik untuk makan maupun ada produk yang perlu diberikan kepada masyarakat. Jadi kita akan mengumpulkan UMKM baik hasil pertanian yang sudah diolah menjadi buah tangan untuk diberikan kepada masyarakat. Kemudian pada puncak hari PES nasional, kami akan menyiapkan oleh-oleh khas Kalimantan Selatan, Mbak. Orang Kalimantan Selatan itu suka dengan cabai, lombok, Terus suka juga
kecap, Ya, termasuk nanti kopi ya, khas Kalimantan Selatan, itu ya, akan menjadi suguhan buah tangan ya, buat mereka yang hadir pada puncak Hari Pers Nasional, Pak. Kebut- ya. Kebetulan teman-teman Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia itu akan Hmm, menyiapkan sekitar ya. 1.000 nanti, Oh, 1.000 luar biasa. ya oleh-oleh untuk Nah, teman-teman seluruh Indonesia yang hadir pada puncak Hari Pers Nasional. iya. Baik, Pak Zainal, forum HPN biasanya menjadi apa ya, forum komunikasi dan silaturahmi keluarga besar pers, terutama Iya, teman-teman PWI. Nah, iya. sampai saat ini siapa teman-teman PWI dari berbagai provinsi yang sudah apa ya, sudah menyampaikan akan hadir ke Banjarmasin? Dari list kemarin sampai 20 provinsi sudah, Pak. Yang Oh, lain masih menunggu. ya, Sekitar ada 20 provinsi, ya. malah ada beberapa provinsi yang meminta undangan untuk Ya. gubernurnya, Pak, Oh, peninjau. iya, Termasuk iya, juga beberapa kabupaten, bupatinya juga hadir. iya, Ini tentu membuat kami harus mempersiapkan secara matang ya. Kemarin kita pertemuan launching dengan PLH iya, Gubernur Pak iya, Sekda yang kebetulan iya, sekarang Pak Gubernur Haji Muhyiddin sedang umroh, Pak. iya, Jadi PLH-nya Pak Sekda, PLH hmm, Gubernur. Nah, beliau iya, meminta eh, tetap pelayanan itu nomor satu. iya, Nanti mulai dari bandara, Pak, mulai dari iya, bandara itu dijemput, teman-teman hadir itu jangan jangan iya, ngambil tas dulu. Nanti hmm, ada petugas yang ngambil tas. ah, Jadi iya, iya, teman-teman yang datang langsung iya, disuguhkan makanan khas Kalimantan Selatan nanti di rest area, Pak. iya, iya, Nah, itu suguhan-suguhan seperti itu menghendaki Pak Gubernur dan Pak Sekda bagaimana tamu itu datang tersenyum, pulangnya tersenyum. iya. Itu yang kita harap. Baik, luar biasa. Kira-kira diperkirakan berapa tamu yang akan hadir? Nah, kemarin kami rapat dengan PI Pusat termasuk juga dengan pemerintah provinsi. Seperti tahun 2020 itu di luar Ya, ekspektasi kami, Pak. ya, Kami mencetak undangan cuma 4.000, Pak. ya, Tapi masuk di kawasan apa Hari Pers Nasional itu lebih 6.000, Pak. Nah, ini ya, berdasarkan informasi dari teman-teman kita Korem, Pak. Karena beliau kan ya, yang mereka-mereka itu nah, lebih ya, dari 6.000. Kata saya, ya, kenapa? Padahal kan kita hanya mengeluarkan 4.000. Tapi ya, ya, menurut kawan-kawan Korem karena aman di tempat kita, ya. akhirnya mereka yang tidak punya undangan tetap dibolehkan masuk. Tapi kami tim daerah, Pak, menyiapkan ini mencetak undang sekitar 4.000 undangan, Pak. Baik. Nah, Pak Zainal, ini ada yang luar biasa, terutama menyangkut organisasi PWI. Iya, Ini Pak. kan masih ada apa ya, perbedaan atau ada bahkan ada rencana juga untuk ada HPN di Iya, Pak. Rio, di Pekanbaru kalau tidak salah. Nah, Benar, Pak. apakah ini berpengaruh terhadap penyelenggaraan di Banjarmasin atau seperti apa tanggapan teman-teman? Iya, alhamdulillah pertama Pak Gubernur termasuk Sekda, termasuk juga Kadiskominfo dan para kepala dinas yang terkait dalam Hari Pers Nasional, mereka sudah kita sampaikan. Tentu begini, Pak, Kalimantan Ya, Selatan ini pimpinan-pimpinan daerah mulai awal sudah berharap bagaimana kegiatan-kegiatan nasional bukan hanya ya, PWI ya, 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 tapi organisasi-organisasi lain itu bisa menasional, Pak. ya, Jadi bukan kita, jadi kita ini ya, ditawarin ada ya. kegiatan nasional nggak, PWI? Itu ditawarin, Pak. Termasuk kemarin Ya, juga ya, Pramuka secara eh, nasional, MTQ secara ya, nasional. ya, Jadi banyak kegiatan yang ditawarkan kepada eh, organisasi. Kalau ada event nasional dibawa ke Kalimantan Selatan, itu ya, akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi.
siapapun gubernurnya ya Pak ya. Nah ya, ini ya, komitmen yang luar biasa, tentu untuk ya, kepentingan-kepentingan daerah. ya, Terakhir Pak Sekda kemarin ya Pak ya, ya. bagaimana kita memperkenalkan Geopark Meratus. Terus Hmm, bagaimana juga ya, memperkenalkan unggulan-unggulan khas ya, Kalimantan Selatan, ya, khususnya mengenai pariwisata, baik pariwisata susur sungai maupun wisata gunungnya. Ini yang mereka harapkan pemerintah provinsi dengan banyaknya orang datang, tentu Kalimantan Selatan dikenal dan diharapkan juga mereka membelanjakan uangnya untuk pemasukan PAD di daerah ini. Jadi ada misi yang besar Pak untuk ya, Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi kita bertetangga dengan IKN ya, yang paling ujung itu cuma 4 jam Pak dari ya, Kalimantan Selatan. ya. Jadi ada nggak program apa ya wisata ke IKN? Aduh kejauhan Pak, kasihan Pak. Jadi Oke. jadi ini Jadi, kawan-kawan peminta ada ya, beberapa ingin liputan, kemarin juga ada beberapa ya, media nasional, televisi iya, radio yang mau liputan yang kemarin kita lombakan Pak, lomba foto. iya, Lomba foto itu ada kayu ratusan tahun iya. yang bisa sampai 6 orang Pak, Hmm, saking besarnya. Nah hmm, itu di wilayah Kabupaten Banjar. Kemarin kita lombakan itu. Nah, ada teman-teman yang mau kita ajak ke sana. Walaupun sekitar nanti harus naik kapal ya, naik bis, tapi menarik sekali tempatnya. Sulit ditemukan pohon-pohon besar itu yang usianya di atas ratusan tahun. Nah, ini menjadi iya, menarik bagi kawan-kawan yang kemarin kita lombakan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional, Pak. iya. Baik, terakhir Pak Zainal, eh, ada yang mengatakan bahwa kondisi pers atau media secara nasional tidak begitu baik-baik saja, terutama dari segi bisnis. Iya, Media cetak juga banyak apa kendala, uplahnya menurun, media online iklannya tidak maksimal dan sebagainya. Nah, ini ada nggak pengaruhnya terhadap pesta HPN di Banjarmasin ini? iya. Pak Bambang, di Kalimantan Selatan ini unik Pak Bambang. Ya, Pertama, saya ketua konsorsium organisasi kewartawanan, Pak. Di ya, situ ada IGTI, ada ya, SMSI, ada ya, JMSI. Jadi bergabung. Saya ya, koordinator konsorsium ini, Pak. Dewan Pers juga, Ibu Ninik ya, juga. Ini paling ya, unik, bisa ya, menyatukan seluruh ya, ya, konstituen Dewan ya, Pers. ya, Kemudian yang menarik lagi, Pak, semua media besar di Kalimantan ya, Selatan mendukung ya, alatan besar ini, Pak. Nah, kita melibatkan semua, Pak. Makanya saya minta Hari Pers Nasional tidak di-launching dengan anggaran besar di ya, media di Jakarta. Saya ya, tidak mau. Saya ya, minta anggaran yang untuk launching itu untuk teman-teman media ya, di Kalimantan Selatan, Pak. ya, Jadi ada kontrak media ya, maupun pemberitaan untuk media-media di Kalimantan Selatan. Seperti juga HPN 2020, ya, Perwanas 2014 kemarin, ya, semua kita rangkul untuk kegiatan ini. Ini menjadi harapan kami, khususnya media-media di Kalimantan Selatan, Pak. Nah, ya. teman-teman ini tentu bersama, Pak, untuk bagaimana kita pes daerah yang saat ini tidak baik-baik saja, Pak. Nah, ini bersama, makanya saya dengan teman-teman itu bagaimana bisa nggak teman-teman yang terpuruk ada saat ini, Pak, tahun ini yang kemarin 24 halaman, sekarang turun Ya, jadi 12 halaman, ya, kita betul. bersama PIWI membantu Ya, mengomunikasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk bisa bekerja sama baik iklan maupun pemberitaan. ya, Itu Pak. ya. Alhamdulillah kita di Oke, sini luar biasa Pak. baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Zainal, Ketua Pengurus PWI Cabang Kalimantan Selatan.
Iya, sekaligus juga penanggung jawab Hari Pers Nasional 2025 di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan amin. sukses. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Wassalamualaikum Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.